kasih, luar biasa semangatnya. Anak bapak semuanya, bagaimana kabarnya pada pagi ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, pada pagi ini Bapak akan memberikan motivasi sebelum belajar. Motivasi Bapak adalah jangan pernah surut di tengah jalan walaupun penuh dengan rintangan. Apa maknanya? Maknanya adalah kalian harus tetap sungguh-sungguh belajar. Sekali gagal, jangan pernah kecewa. Karena kegagalan itu adalah dibalik sebuah kesuksesan. Nah, di sini Bapak absen dulu. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada semua? Ada semua? Ada semua? Oke, terima kasih. Pada hari ini ada semua ya. Memupuk rasa cinta tanah air kita, mari sejenak kita menyanyikan lagu wajib bersama ya. Ayo silahkan berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila, yaitu secara serta ya. Nah, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku akan bertemu Patriot Proklamasi, sedia berkorban untukku. Pancasila dasar negara, rakyat adil bangun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Luar biasa semangat ya. Anak bapak semuanya, pada pagi ini kita akan belajar materi tentang iman kepada kitab Allah. Nah, silakan lihat ke depan, iman kepada kitab Allah. Kalian masih ingat apa pembelajaran kita pada minggu lalu? Tentang apa? Ya, iman kepada malaikat. Nah, pada pagi ini kita akan belajar materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, Bapak ingin bertanya kepada kalian, sejauh mana pengetahuan kalian tentang pemahaman materi iman kepada kitab-kitab Allah? Di sini ada yang tahu? Oke, silahkan kamu. Iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah adalah kita mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab yang diberikan kepada beberapa nabi. Oke, bagus. Beri tepuk tangan. Ada lagi yang tahu?
menyampaikan materi ini, terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Apa tujuan kita mempelajari materi ini? Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Itu tujuan pembelajarannya. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah dan rasul penerimanya dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan cerminan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan kita ya. Nah, di sini kembali Bapak jelaskan, meskipun tadi sudah ada yang bisa menjawab. Oke, bagus. Apa pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala? Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Jadi kitab itu diturunkan kepada nabi supaya disampaikan kepada umat manusia. Apa isinya, Pak? Isinya adalah banyak sekali, yaitu anjuran pertama sekali tentang mengesahkan Allah atau menyembah Allah. Perintah tentang sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya itu ada di dalam kitab. Contoh sekarang kitab kita apa? Al-Quran. Oke. Selanjutnya nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul yang menerimanya. Jadi anak-anak Bapak semuanya, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi itu ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada, Pak. Berapa? Ya, 4. Yang pertama, kitab apa? Semangat, kitab Taurat. Kitab Taurat, ada yang tahu kepada nabi siapa diturunkan? Nabi Musa. Oke, Nabi Musa. Oke. Selanjutnya kitab Zabur. Ada yang tahu kepada nabi siapa diturunkan? Nabi? Ya, Nabi Daud. Nah, pintar anak Bapak ya. Kemudian selanjutnya kitab apa? Injil. Selanjutnya adalah kitab Injil kepada Nabi siapa diturunkan? Isa. Kepada Nabi Isa. Yang terakhir adalah apa? Kitab Al-Quran. Kepada Nabi siapa diturunkan? Nabi Muhammad. Ya, kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nah, selanjutnya cara beriman kepada kitab suci Al-Quran, ya. Yang pertama, meyakini bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah. Kalian tahu nggak di mana turunnya Al-Quran? Di mana? Tepatnya di Gua Hira. Oke, bagus. Yang kedua, meyakini bahwa isi Al-Quran mengandung kebenaran yang murni dan mutlak. Jadi isi dalam Al-Quran itu tidak boleh diragukan maknanya ya. Yang terakhir,
membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran yang ada dalam Al-Quran. Jadi setelah kita beriman kepada kitab Allah, terutama Al-Quran, kita harus bisa mengamalkan. Paham? Selanjutnya, mari kamu lihat tayangan video masih tentang materi beriman kepada kitab Allah. Dan silahkan dicermati dan diperhatikan. Nanti Bapak suruh mengerjakan tugas kelompok. Dan tiap-tiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan kelas. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, silahkan diperhatikan ya. Bangun. Siapa? Tidak sama. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi atau 1200 tahun sebelum Masehi. Nama Taurat sendiri berarti hukum. Mari kita renungkan sejenak. Apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan namun tidak memiliki tujuan yang jelas? Kita hanya akan berputar-putar tapi tidak tahu kemana akan pergi. Selain itu, kita hanya akan membuang-buang bahan bakar dan bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan tujuan yang benar, maka hanya akan menghabiskan usia tanpa memberi manfaat dan kemudian tersesat. Oleh karena itu, Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk menjadi pedoman ke umat manusia. Mulai dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dimulai dari kitab Taurat terlebih dahulu. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi atau 1200 tahun sebelum Masehi. Nama Taurat sendiri berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada Bani Israel yang telah ia bebaskan dari cengkraman Fir'aun. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat ini adalah bahasa Ibrani. Sebagai Muslim, tentu kita wajib mengimani kitab Taurat ini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah menerangkan dalam Al-Quran, tepatnya pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 49 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perintah mengesahkan Allah. Dua, larangan menyembah berhala atau patung, yang mana pada saat itu Bani Israel disesatkan oleh Samiri yang membuat patung anak sapi dari emas. Yang ketiga, larangan menyebut nama-nama Allah dengan sia-sia, misalnya sumpah atau berjanji atas nama Allah tapi tidak ditepati. Yang keempat, perintah mensucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. 10 perintah dan larangan tersebut
dikenal dengan istilah The Ten Commandments. Selanjutnya ada kitab Zabur. Kitab Zabur Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi, atau 2 abad setelah Taurat, tepatnya di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ardh. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas bagian yang lain. Dan kami berikan kitab Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Setelah kitab Zabur, turunlah kitab Injil. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan kitab pertama Masehi, tahun 11 abad setelah kitab Zabur diturunkan. Kitab Injil sendiri dibagikan di daerah Yerusalem dengan bahasa Suryani dan diperuntukkan bagi Bani Israel, lagi-lagi Bani Israel. Perlu kita ketahui bahwa Bani Israel merupakan bangsa yang dianggap paling cerdas di dunia, namun ternyata juga paling ngeyel. Keterangan tentang kitab Injil ini terdapat dalam Quran Surat Maryam ayat 30. Allah berfirman, Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Berkatalah Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Perlu diketahui bahwa perkataan Nabi Isa tersebut terjadi ketika ia masih bayi yang belum lama dilahirkan, yang ini menjadikan ia sebagai salah satu mukjizatnya, bisa berbicara ketika masih bayi. Nah, adapun isi secara umum kitab Injil adalah sebagai berikut. Pertama, perintah kembali mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping ada di kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul kita yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran sendiri diturunkan pada abad ke-7 Masehi, yaitu sekitar 611 sampai 632 Masehi. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna dan pembenar bagi kitab-kitab sebelumnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Al-Imran ayat 3. Adapun secara umum, ajaran pokok yang terkandung dalam Al-Quran adalah: pertama, ada akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengisahkan Allah dan meyakini malaikat Allah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan penggunaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga ada ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Keempat, ada muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Dan yang terakhir, ada tarikh atau sejarah, yaitu kisah-kisah orang-orang dan umat terdahulu. Nah, itulah tadi 4 kitab Allah
yang diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Namun, selain 4 kitab tersebut, ada satu lagi yang disebut dengan suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf yaitu lembaran-lembaran terpisah yang berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhuf memang tidak tertulis secara rinci dan juga tersebar kitab yang 4 tadi, melainkan suhuf hanya berupa lembaran-lembaran yang isinya memang benar-benar wahyu dari Allah. Hal ini tercantum dalam Quran surat Al-A'la yang bunyinya, Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Surat Al-A'la ayat 18 sampai 19. Secara rinci, suhuf yang diterima oleh Nabi Ibrahim sejumlah 10 suhuf, Nabi Musa menerima 10 suhuf. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara yang benar dalam mengimani kitab-kitab tersebut? Cara yang benar mengimani kitab-kitab tersebut atas suhuf tadi, yang pertama, kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab tersebut asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, boleh mempelajari kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, namun tidak untuk diamalkan, karena dalam Islam kitab-kitab tersebut sudah tidak berlaku semenjak turunnya Al-Quran. Yang ketiga, wajib bagi umat Islam untuk bisa membaca, mempelajari, dan mengamalkan isi dari Al-Quran, karena ini adalah pedoman hidup dan arah tujuan kita di dunia ini. Yang keempat, meyakini bahwa Al-Quran terjaga kemuliaannya hingga akhir zaman atau kiamat. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Nah, itulah cara mengimani kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Semoga video kali ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak bapak semuanya, kira-kira apa isi tayangan video tadi yang barusan kalian tonton? Ada yang tahu? Oke, tentang apa? Tentang video pembelajaran iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sekarang Bapak akan menyuruh kalian mengerjakan tugas kelompok. Dan Bapak bagi menjadi 2 kelompok ya. Setelah kita menonton video tadi, Bapak menyuruh kalian mengambil pembelajaran atau kesimpulan apa yang kalian dapati dari tayangan video tadi. Nah, di sini Bapak akan menyuruh kalian mengerjakan tugas kelompok. Bapak bagi menjadi 2, kelompok A dan kelompok B. Untuk mencari jawabannya, kalian menggunakan teknologi atau laptop. Disitulah kalian mencari jawabannya. Nanti akan dipresentasikan atau dibacakan ke depan. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang silahkan dikerjakan tugasnya, dibuka laptopnya. Bapak kasih waktu selama 15 menit. Nah, coba silakan. Janganlah satu. Bisa video. Beli cantik. Hapus asli.
Anak-anak Bapak semuanya, apakah sudah siap? Oke. Nah, silakan maju kelompok A untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kami dari kelompok A akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Kita menurunkan kepada para nabi ada 4. 1. Taurat, 2. Zabur, 3. Injil, 4. Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok A. Selanjutnya, silakan maju kelompok B ya. Silakan di depan. Nggak usah semuanya, mewakili aja. Kira 5 orang. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok B. Nah, perhatikan ya. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini luar biasa. Anak-anak Bapak sudah begitu paham menggunakan teknologi ya, mencari jawaban di laptop. Nah, dari pembelajaran pada hari ini, apakah kalian senang pembelajaran kita pada hari ini? Senang. Dari apa kalian senang? Oke, dari menonton video. Nah, sampai di sini, apakah masih ada siswa-siswi Bapak yang belum paham? Silahkan ditanyakan. Nah, anak Bapak semuanya, kesimpulan daripada pembelajaran kita mengenai beriman kepada kitab Allah. Ini ya, ini dia kesimpulan. Perhatikan, kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini mengenai materi iman kepada kitab Allah. Yang pertama, iman kepada kitab Allah merupakan salah satu bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang ketiga dalam hadis Nabi. Yang kedua, iman kepada kitab Allah bagi umat Islam hukumnya adalah wajib. Yang ketiga, kitab yang wajib diimani oleh umat Islam adalah kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Yang terakhir adalah salah satu dalil nakli yang berhubungan dengan kitab Allah adalah firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat ke-48.
inilah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini mengenai materi iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, bisa ngerti kan? Udah paham kan? Nah, sebagai tindak lanjut Bapak, silahkan dibuka halaman 20. Kamu kerjakan halaman 20 tersebut, kerjakan soal nomor 1 sampai 10. Minggu depan dikumpul. Nah, anak-anak Bapak semuanya, demikianlah pembelajaran kita pada pagi ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat. Nah, demikian, mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sebentar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.